Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, pada pertemuan pada mata kuliah Botani Kriptogame, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan materi tentang peri kehidupan Kalamopita dan Pteropita serta peranannya dalam kehidupan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 11 ini. Yang pertama ada Dina Oktaviani dengan NPM 192154095. Kemudian ada Febrianti dengan NPM 192154010. Kemudian ada Mutiara Hadatul Aish dengan NPM 192154098. Dan yang terakhir Putri Aisyah Mujahidah dengan NPM 192154075. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas dua materi utama. Yang pertama itu adalah Kalamopita atau Equisetinae, atau yang biasa kita kenal sebagai paku ekor kuda yang akan disampaikan oleh Dina Oktaviani. Kemudian untuk materi kedua atau Pteropita atau Felicinae, atau yang biasa kita kenal sebagai paku sejati yang akan disampaikan oleh Mutiara Hadatul Aish, dan juga ada pemaparan tentang peranan serta penelitian Kalamopita dan Pteropita oleh Febrianti. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu Pterodopita atau tumbuhan paku. Nah, Pterodopita ini diambil dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu pteron yang berarti sayap atau bulu dan juga pita yang berarti tumbuhan. Gabungan antara kedua kata tersebut kemudian menghasilkan pengertian sederhana bahwa Pterodopita atau paku-pakuan adalah tumbuhan yang memiliki sayap atau bulu. Hal itu juga sesuai dengan morfologi tumbuhan paku yang mempunyai bulu-bulu tipis pada bagian puncak serta spora yang mudah terbang terbawa angin. Selain itu, susunan daun pada tanaman ini juga menghasilkan bentuk yang menyerupai sayap. Karakteristik inilah yang kemudian membuat tumbuhan paku disebut sebagai tanaman bersayap. Tidak hanya itu, tumbuhan paku juga biasa disebut sebagai Tracheopita atau tanaman berpembuluh. Dikatakan demikian karena tanaman ini mempunyai pembuluh pengangkut. Namun, pembuluh pengangkut yang ada pada tumbuhan ini merupakan jenis yang paling sederhana di antara flora lainnya. Nah, untuk ciri-ciri Pterodopita ini merupakan tumbuhan kormos, belum dapat menghasilkan biji dan perkembangbiakannya masih dengan spora. Pterodopita ini merupakan tumbuhan yang heterogen. Ukurannya juga ada yang besar dan ada yang kecil. Berhabitat terestrial, epifit, dan di air. Pterodopita ini tumbuh subur pada dataran tinggi dan lingkungan yang lembab. Memiliki dua fase kehidupan atau metagenesis, yaitu fase gametofit dan juga fase sporofit. Pterodopita juga memiliki embrio yang bersifat unipolar. Terdapat dua daun, yaitu daun tropofil dan juga daun sporofil. Pterodopita ini ada yang homospora, heterospora, dan juga ada yang campuran. Lalu, memiliki bentuk spora yang sorus, trobilus, Scorocarpium, dan juga Sygnangium. Untuk taksonomi dari Pterodopita ini, yaitu ia termasuk kingdom Plantae. Tumbuhan paku-pakuan merujuk pada salah satu divisi yang ada dalam sistem klasifikasi tanaman. Divisi tersebut kemudian membawahi beberapa kelas hingga spesies. Jumlah kelas yang masuk dalam divisi Tracheopita adalah 4 kelas sekaligus menjadi jenis-jenisnya. Keempat kelas tersebut meliputi Psilotinae, Lycopodinae, lalu ada Equisetinae atau Kalamopita, dan juga Felicinae atau Pteropita. Nah, untuk presentasi kali ini, kelompok kami akan membahas dua kelas, yaitu Kalamopita atau Equisetinae atau yang biasa kita kenal sebagai paku ekor kuda, dan juga kelas Pteropita atau Felicinae yang biasa kita kenal sebagai paku sejati.
Ya, baik. Selanjutnya saya sendiri yang akan menerangkan mengenai Kalamopita. Kalamopita atau paku ekor kuda, Kalamopita atau Ecosiotophyta atau Sphenophyta biasa disebut dengan paku ekor kuda. Disebut dengan paku ekor kuda atau Heresatile karena memiliki percabangan batang yang khas yang berbentuk ulir atau lingkaran yang menyerupai ekor kuda. Kelompok tumbuhan paku ini tumbuh subur di tempat-tempat yang lembab. Tumbuhan paku jenis ini tumbuh dalam jumlah yang sangat besar, sehingga bersifat dominan dalam komunitas tertentu. Selanjutnya yaitu paku ekor kuda. Biasanya sering tumbuh di daerah berpasir. Batang paku ekor kuda memiliki rizoma yang pada ujungnya terdapat strobilus, di mana struktur anatomi batang tersebut terdapat sporangia. Sporangium akan menghasilkan spora dengan bentuk dan ukuran yang sama. Namun, ada juga yang berjenis jantan maupun betina, sehingga paku ekor kuda disebut juga sebagai paku peralihan. Selanjutnya yaitu karakteristik Kalamopita. Yang pertama yaitu batang paku ekor kuda berongga. Yang kedua umumnya memiliki cabang yang berkarang pada baku-baku batang. Yang ketiga yaitu dinding batang keras yang disusun atas sel-sel yang mengandung silika sehingga dikenal dengan scouring russis atau ampellas yang digunakan sebagai bahan penggosok. Selanjutnya yaitu daunnya kecil berbentuk sisik, tumbuh pada batang secara berkarang. Sporofilnya tersusun dalam strobilus atau kerucut pada ujung batang atau cabang. Sporofilnya berbentuk perisai dengan sejumlah sporangium pada sisi bawahnya. Yang pertama yaitu bentuk batang. Batang tumbuhan ini berwarna hijau, berluas-luas, berlubang di tengahnya, berperan sebagai organ fotosintetik menggantikan daun. Batangnya dapat bercabang, cabang duduk mengitari batang utama. Batang ini banyak mengandung silika. Ada kelompok yang batangnya bercabang-cabang dalam posisi berkarang dan ada yang bercabang tunggal. Daun pada semua anggota tubuh ini tidak berkembang baik, hanya menyerupai sisik yang duduk berkarang menutupi ruas. Spora tersimpan pada struktur berbentuk ganda yang disebut strobilus atau jamak strobil yang terletak pada ujung batang atau afikal. Pada banyak spesies, misalnya E. aravenesi, batang penyangga strobilus tidak bercabang dan tidak berfotosintesis atau tidak berwarna hijau. Jenis-jenis tidak memiliki perbedaan ini. Batang steril mirip dengan batang pendukung strobilus, misalnya E. phalasutri dan E. debil atau paku ekor kuda. Selanjutnya yaitu bentuk perakaran. Bentuk perakaran pada ekor kuda ini memiliki akar sejati berupa rizoma. Gametofit mengandung klorofil sehingga dapat berfotosintesis. Gametofit berasal dari perkembangan spora dan gametofit menghasilkan antheridium dan archegonium. Selanjutnya yaitu contoh spesies Kalamopita banyak sekali ya. Ada 16, bisa dilihat langsung pada PPT. Ini untuk contoh gambar-gambar dari spesies Kalamopita. Pterophyta adalah divisi dari anggota Pteridophyta atau tumbuhan paku. Tumbuhan paku ini disebut juga Feliciane. Feliciane berasal dari kata Felix yang berarti tumbuhan paku sejati. Nah, tumbuhan paku ini merupakan kelompok tumbuhan paku yang sering kita jumpai karena sering dijadikan tanaman hias yang sangat menarik. Pterophyta ini umumnya tumbuh di darat pada daerah tropis dan subtropis. Daunnya besar, daun mudanya menggulung. Sporangiumnya terdapat pada sporofil atau daun penghasil spora. Selanjutnya, adapun karakteristik dari Pterophyta ini. Yang pertama, mempunyai daun yang berukuran besar dan bentuk daunnya menyirip. Tumbuhan paku pada kelas ini biasanya hidupnya di air dan ada juga yang hidup di darat. Tumbuhan paku yang hidup di darat ini
sporangiumnya terbentuk dalam sorus, sedangkan yang hidup di air, sporangiumnya terbentuk dalam sporokarpium. Lalu yang kedua, tumbuhan paku pada kelas ini ada yang hidup di air dan ada yang hidup di darat. Yang ketiga, mempunyai daun-daun yang besar atau makrofil, bertangkai, mempunyai banyak tulang, dan pada waktu masih muda, daun itu tergulung pada ujungnya, dan sisi bawahnya mempunyai banyak sporangium. Lalu yang terakhir, paku ini banyak tumbuh di tempat-tempat yang teduh ataupun lembab, sehingga di tempat yang terbuka dapat mengalami kerusakan akibat penyinaran matahari. Nah, dalam sehari-hari, paku sejati ini dikenal juga sebagai tumbuhan paku atau pakis, yang sebenarnya nama itu adalah paku sejati. Pterophyta ini terbagi menjadi 3 subkelas. Yang pertama, subkelas Eusporangiaceae, yang kedua, subkelas Leptosporangiaceae, dan yang ketiga, subkelas Hydropteristes. Dan di sini saya akan membahas terlebih dahulu mengenai subkelas Eusporangiaceae. Tumbuhan yang tergolong dalam subkelas ini kebanyakannya berupa ternak dan protaliumnya terletak di bawah tanah dan tidak berwarna. Protalium ini selalu mempunyai cendawan endofitik. Sporangiumnya mempunyai dinding yang tebal dan kuat dan terdiri atas beberapa lapis sel, serta sporanya yang sama besar. Nah, subkelas Eusporangiaceae ini terbagi atas 2 ordo. Yang pertama, ordo Ophioglossales. Ordo ini hanya terdiri atas famili Ophioglossacea. Karakteristiknya memiliki batang di dalam tanah yang pendek dan bagian bawahnya masih mempunyai prostel, tetapi di atasnya seringkali terjadi diferensiasi dalam berkas pengangkutnya. Ophioglossacea bersifat isospor. Protaliumnya berumah satu dan tidak mengandung klorofil, berada di dalam tanah dan hidup sebagai saprofit dengan pertolongan cendawan mikoriza. Ordo Ophioglossales ini terdiri atas 3 genus. Yang pertama, Ophioglossum, yang kedua, Botrytium, yang ketiga, Helminthostasis. Yang pertama, Ophioglossum. Ophioglossum ini sporangiumnya terdiri dalam 2 baris. Letaknya berhadapan pada suatu bulir. Lalu daunnya steril bertepi rata atau berbagi menggarpu 1-2 kali dan memiliki tulang yang jala tanpa ibu tulang yang nyata. Contohnya Ophioglossum valgatum yang biasanya ada di Eropa dan Ophioglossum reticulum yang biasanya ada di Indonesia. Lalu yang kedua, Botrytium. Botrytium, tangkai daunnya fertil bercabang-cabang seperti malai. Sporangiumnya tersusun dalam 2 baris sepanjang cabang-cabangnya. Bagian daun yang steril menyirip 1-4 kali dengan tulang-tulang daun yang bercabang dan menggarpu. Botrytium ini biasanya hidup sebagai paku tanah, misalnya Botrytium lunaria dan Botrytium ternatum. Lalu yang ketiga, Helminthostasis. Helminthostasis sporangiumnya terletak ke segala arah dan terkumpul merupakan tukal. Jika masak, pecah menurut letak membujur. Daun sterilnya terbagi menjadi 3, masing-masing terbagi lagi dalam beberapa tajuk berbentuk lanset. Hanya terdiri atas 1 jenis,
yaitu Helminthostasis zeylanica. Lalu yang kedua, ordo Maratiales. Ordo ini hanya terdiri atas satu famili, yaitu famili Maratiaceae. Dengan memiliki karakteristik daunnya besar, menyirip ganda sampai beberapa kali. Sporangiumnya berada pada sisi bawah daun, mempunyai dinding yang tebal, tidak mempunyai cincin atau anulus, dan membuka dengan celah atau ilang. Protaliumnya berumur panjang, mempunyai mikoriza endofitik dan tumbuhannya berada di atas tanah dan berwarna hijau. Bentuknya menyerupai talus lumut hati yang terdiri atas beberapa lapis sel. Ordo ini dibagi atas 3 genus, yaitu Christensennia, Angiopteris, dan Maratia. Christensennia memiliki karakteristik daunnya menjari, beranak daun 3 atau berbentuk kaki beranak 4-5. Sinangiumnya berbentuk seperti cincin dan tersebar pada satu sisi bawah daun. Contohnya Christensennia aesculifolia. Yang kedua, Angiopteris. Angiopteris ini mempunyai paku yang besar, termasuk paku yang besar. Daunnya bisa mencapai 2-5 meter, menyirip ganda, dan 2-4 anak daunnya menyerupai daun kedondong. Lalu sorusnya memanjang, sporangiumnya di dalamnya bebas dan membuka dengan suatu celah. Contohnya Angiopteris effecta atau paku kedondong. Yang ketiga, Maratia. Maratia ini daunnya bisa sampai mencapai 2 meter. Lalu daunnya menyirip ganda 2-4. Pada tangkai terdapat duri yang merupakan metamorfosis daun penumpu. Dalam sorus sporangiumnya belekatan merupakan sinangium dengan 2 katup. Sorusnya terletak pada dekat tepi daun. Dan contoh dari Maratia ini yaitu Maratia fraxinea. Pada marga suku Polypodiciae atau yang meliputi sebagian besar anggota Leptosporangiae, sporangiumnya terkumpul menjadi sorus yang bentuknya dapat bermacam-macam. Sporangium itu muncul dari suatu penonjolan jaringan daun yang dinamakan plasenta atau reseptakulum. Dan sebelum masak, sorus itu tertutup oleh suatu selaput yang dinamakan indusium. Setiap sporangium berasal dari satu sel epidermis yang lalu membelah-belah, sehingga akhirnya tiap sporangium dapat dibedakan dalam kotak atau kapsul yang dindingnya hanya terdiri atas satu selapis sel, dengan di dalamnya sejumlah besar isospora. Kapsul itu biasanya mempunyai suatu tangkai yang terdiri atas banyak sel. Pada dinding sporangiumnya sering kali terdapat suatu cincin atau anulus yang terdiri atas sel-sel yang menonjol keluar dengan penebalan pada dinding radial dan dinding dalam. Leptosporangiae dibedakan ke dalam 3 golongan, dan masing-masing golongannya dapat dibedakan lagi ke dalam sporangium pada tepi sporofil atau marginalis dan yang sporangiumnya pada permukaan bawah sporofil atau superficialis. Bisa dilihat dalam tabel tersebut. Golongan dengan tanda bintang merupakan anak suku kelompok yang besar, yaitu suku Polypodiciae. Tetapi sekarang suku Polypodiciae sangat heterogen itu dianggap terlalu besar, sehingga anak suku yang termasuk di dalamnya akan ditingkatkan kedudukannya menjadi suku. Subkelas yang 3 yaitu subkelas Hydropteristes atau paku air. Tumbuhan yang tergolong ke dalam Hydropteristes ini hampir selalu berupa tumbuhan air atau tumbuhan rawa. Meskipun dengan adanya penyesuaian diri dengan
Hidup dalam air itu terjadi sifat-sifat yang menyimpang dari Felicinae lainnya, tetapi tidak sukar untuk menunjukkan adanya hubungan dengan Felicinae. Tumbuhan ini selalu bersifat heterospor. Makro dan mikrosporangiumnya berdinding tipis, tidak mempunyai anulus, dan terdapat dalam suatu badan pada tangkal daun. Badan yang mengandung sporangium itu dinamakan sporokarpium, yang seringkali mempunyai dinding yang tebal dan mula-mulanya selalu tertutup. Mikrosporangium itu menghasilkan makrospora yang nantinya tumbuh menjadi makrosporatalium dengan arkegonium. Mikrosporangium ini menghasilkan mikrospora yang kemudian tumbuh menjadi mikrosporatalium dengan antheridium. Subkelas Hydropterides ini meliputi 2 suku, yaitu suku Salviniaceae dan suku Marsiliciae. Yang pertama, suku Salviniaceae. Paku air yang mengapung dengan bebas pada permukaan air dan hanya sedikit bercabang-cabang. Daunnya berkarang dan pada setiap buku-bukunya terdapat 3 daun. Dari ketiga daun itu, yang 2 terdapat di sebelah atas yang saling berhadapan dan merupakan alat pengapung. Dan yang ketiga terdapat di dalam air terbagi-bagi merupakan badan-badan yang bentuk maupun fungsinya menyerupai akar-akar. Salviniaceae terdiri atas 2 marga atau genus, di antaranya yang pertama Salvinia. Salvinia merupakan paku air yang mengapung yang biasanya berada tersebar di Eropa dan Asia. Contohnya Salvinia nathan, Salvinia cucullata, Salvinia minima, dan Salvinia molesta. Bisa dilihat terdapat perbedaan antara Salvinia cucullata, Salvinia nathan, dan Salvinia molesta. Yang kedua adalah Azolla. Azolla ini umumnya terdapat di daerah tropika berupa tumbuhan kecil, lunak, bercabang-cabang, dan seperti Salvinia, yaitu terapung-apung pada permukaan air. Daun yang berada di sebelah atas berseling, tersusun dalam 2 baris, dan masing-masingnya terbelah menjadi 2. Bagian atas yang terapung berguna untuk asimilasi, dan di dalamnya terdapat ruangan-ruangan berisi koloni Anabaena. Anabaena ini tergolong dalam Cyanophyceae. Anabaena sama seperti Rhizobium, yaitu mempunyai daya untuk dapat mengasimilasi nitrogen dari udara. Di Vietnam, Azolla ini dipergunakan untuk memupuk tanah-tanah di sawah. Pada sisi bawahnya terdapat banyak akar. Selain akar, juga bagian daunnya yang tenggelam dalam air ikut berperan dalam penyerapan air. Selain itu, taju-taju daun yang tenggelam pada cabang-cabang batang yang pendek dapat berubah menjadi sporokarpium yang diselubungi oleh suatu bagian daun yang terapung. Masing-masing sporokarpium ini mengandung suatu sorus, dan tiap sorusnya hanya berisi mikro atau makrosporangium saja. Pada Azolla, terdapat usaha untuk menjamin terjadinya pembuahan. Pada ke-64 mikrospora yang telah keluar dari mikrosporangiumnya beserta periplasmodium yang membuih terbagi menjadi 5-8 gumpalan yang dapat berenang-renang yang dinamakan masula. Tiap masula memiliki alat semacam kait yang disebut glochidium, yang juga terdiri atas periplasmodium. Glochidium ini berguna untuk mengait pada makrospora. Makrospora pada bagian atasnya membentuk alat renang yang terisi udara dan berjumlah 3-9. Dengan alat tersebut,
makrospora dapat terapung-apung dan akhirnya seperti pada Salvinia yang membentuk archegonium. Beberapa contoh azolla ini yaitu Azolla pinnata yang sering menutupi sawah-sawah di daerah Asia dan di Indonesia. Contoh spesies dari Azolla ini, Azolla pinnata dan Azolla corolliana. Selanjutnya, suku Marsiliciae. Suku Marsiliciae ini hidupnya berada pada air dangkal, berakar dalam tanah, dan jarang berupa tumbuhan darat sejati. Jika hidup di darat, terbentuklah seperti umbi. Batangnya menyerupai rimpang yang merayap. Ke atas membentuk daun-daun dan ke bawah membentuk akar-akar. Daun pada jenis-jenis tertentu bersifat polimorf, dan daun mempunyai helaian yang terbelah 4 atau 2 dan jarang utuh. Dan pada suku Marsiliciae ini, daun yang mudanya ditandai dengan daun yang menggulung. Sporangium pada pangkal tangkai daunnya bertangkai atau tidak, bangun ginjal atau bulat dengan dinding yang kuat. Di dalamnya terkandung mikro dan makro megasporangium. Bentuk dan susunan sporokarpiumnya bermacam-macam dan merupakan dasar dalam klasifikasi Marsiliciae. Berdasarkan sifat sporokarpiumnya, Marsiliciae dibedakan dalam beberapa marga, antara lain Marsilia, Piluria, Regnelidium. Marsilia ini batangnya merayap. Daunnya bertangkai panjang dengan helaian yang biasanya berbelah 4. Sedikit di atas pangkal tangkai daun keluar sepasang atau sejumlah sporokarpium berbentuk ginjal atau jorong. Dalam sporokarpiumnya terdapat sorus yang mempunyai indusium dan di dalamnya terdapat mikro dan makrosporangium. Sporokarpium yang masak akan pecah dan dengan katup. Contohnya Marsilea crenata. Yang kedua, Piluaria. Piluaria ini tiap sporokarpiumnya mempunyai 2-4 sorus. Daunnya berbentuk seperti ginjal atau tangkai saja tanpa helaian daun, dengan satu sporokarpium pada pangkalnya. Contohnya yaitu Piluaria globulifera. Dan yang ketiga, Regnelidium. Regnelidium ini mikrosporangiumnya dengan 64 mikrospora. Makrosporangium ini dengan 1 makrospora dan daunnya berbelah 2. Contohnya Regnelidium dipilum. Bisa kita lihat ini gambar dari Marsilea crenata, Piluaria globulifera, dan Regnelidium dipilum. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Peranan Calamophyta. Equistum debil dapat digunakan sebagai obat sakit otot atau tulang dalam bentuk parem serta obat diuretik dikarenakan mengandung asam tersik dan kalsium tinggi. Equistum debil juga mempunyai keistimewaan yang tidak dijumpai pada jenis paku lainnya, yaitu sebagai alat pembersih peralatan dapur seperti pisau, garpu, dan sendok karena kandungan silikatnya yang tinggi. Equistum hymel atau paku ekor kuda, kaku, sebagai tanaman hias. Equistum alpens dapat tumbuh menjadi gulma di ladang karena rimpangnya yang sangat dalam dan menyebar luas di tanah. Kemudian ada peranan Pterophyta. Semanggi dimakan sebagai sayur, paku rane sebagai obat untuk menyembuhkan luka, paku sawah sebagai pupuk hijau tanaman padi di sawah, sebab spesies ini dapat membentuk simbiosis mutualisme dengan bakteri Anabaena azol yang mampu mengikat gas nitrogen bebas yang ada di alam. Paku supir dan paku rusa sebagai tanaman hias. Paku kayambang yang merupakan tumbuhan pengganggu tanaman padi.
Kemudian ada penelitian mengenai tumbuhan paku ekor kuda. Di sini saya mengambil referensi dari jurnal Metamorphosa, Journal of Biological Science. Dengan judul Aktivitas Antioksidan Ekstrak Tumbuhan Paku Ekor Kuda terhadap Peroksidasi Lipid Plasma Darah Mencit. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antioksidan dari ekstrak etanol tumbuhan paku ekor kuda dalam menghambat reaksi peroksidasi lemak pada plasma darah mencit. Uji aktivitas antioksidan secara in vitro dilakukan dengan metode DPPH dan secara in vivo pengukuran kadar MDA darah mencit setelah diberikan aktivitas fisik maksimal. Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa ekstrak etanol Equistum debile L memiliki aktivitas antioksidan dengan nilai atau sebesar 1604 ppm, dan ekstrak etanol Equistum debile L memiliki kemampuan menghambat reaksi peroksidasi lipid pada dosis yang ditandai dengan menurunnya kadar MDA darah mencit sebesar 0,23%. Kemudian ada penelitian mengenai tumbuhan paku sejati. Saya mengambil dari jurnal produksi tanaman dengan judul pengaruh beberapa dosis kompos dan azolla segar pada pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman wortel. Azolla ialah tumbuhan paku air yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan organik untuk memperbaiki agregat tanah. Tujuan penelitian ini untuk dapat mengetahui pengaruh dosis kompos azolla dan azolla segar pada pertumbuhan dan hasil dua varietas tanaman wortel. Aplikasi kompos azolla dan azolla segar sebagai pupuk organik memberikan pengaruh nyata terhadap pertumbuhan tanaman wortel pada parameter panjang tanaman, tinggi tanaman, jumlah daun, dan indeks luas daun. Kemudian pada parameter hasil tanaman wortel, pemberian azolla segar 5TH-1 pada varietas Kuroda memberikan hasil tertinggi dan bentuk umbi yang lebih baik. Dapat dilihat dari hasil umbi per meter kubik dan hasil konversi per hektar, yaitu perlakuan azolla segar 5TH-1 pada varietas Kuroda dapat meningkatkan bobot umbi 34,09 TH-1. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.